Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurriyah. Hurriyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tayyib fi hadhihi al-fursa al-mubarakah ismahu li an uqaddima lakum al-bahatha fil unwan bab tauhid wa bab tamyiz. Afwan sa'atiku bil lugati Indonesia. Ya, jadi di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai bab tauhid dan bab tamyiz untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester. Untuk presentasi yang pertama yaitu saya sendiri mengenai bab tauhid. Oke. Bab tauhid. Apa itu bab tauhid? Bab tauhid ialah wa tauhidu darbani lafziyun wa ma'nawiyun. Falafziyu i'adatul lafzi awwali bi'ainihi sawa'un kana isman nahu ja'a zaidun aw fi'lan nahu ataki lahikun ihbisi aw harfan nahu qawlihi la abuhu bihubbi basnata innaha akhadat alayya mawasiqan wa uhudan aw jumlatan nahu darabatun zaidan wal ma'nawiyyu wa lahu alfadun ma'lumatun wa hiya nafsu wal ain wa kullun wa jami'un wa amatun wa kila wa kilta wa yajibu ittisaluha bidomirin mutabiqin lil muakkadi nahu ja'al khalifatu nafsuhu aw ainuhu wa laka an tajma'a bainahuma bi syartin an taqaddama nafsu wa yajibu ifraduhu nafsu wal ain ma'al ifrad. Ya, jadi penjabarannya tauhid itu dorbani, ada dua bagian yaitu lafziyun wa ma'nawiyun. Apa itu tauhid lafziyun? Tauhid lafziyun ialah i'adatul lafzu awwali bi'aini, yaitu lafaz yang diulang, lafaz pertama yang diulang bi'aini dia berdasarkan ainnya atau berdasarkan dasarnya. Sawa'un kana isman seperti isman isim au fi'lan atau fi'il au harfan atau huruf au jumlah atau jumlah. Jadi untuk tauhid lafzi itu ada yang berupa isim, fi'il, harfun dan huruf. Kemudian untuk yang maknawinya yaitu lahu alfazun maklumah. Lahu bagi ia si tauhid maknawi ini alfazun maklumah, memiliki lafaz maklumah itu yang sudah terkenal, sudah dikenal atau sudah diketahui. Wahia seperti an-nafsu wal ain wa kulun wa jami'un wa amatun wa kila wa kilta. Wajibu ittisaluha bidomirin dan wajib disambungkan dengan domir motor bisin ilmu akad yang sesuai dengan akadnya. Jadi 7 kalimat ini yang sudah terkenal ini wajib ittisaluha bidomirin, wajib disambungkan dengan domirnya. Seperti contoh ya al-khalifatu nafsuhu au ainuhu. Nah, ini kan khalifatu muakkadnya muzakkar, nafsuhu menggunakan tauhid nafsu dengan disambung dengan domir hu karena dia muzakkar gitu. Lanjut. Kemudian wajib umuma ala afulin, dan wajib menjamak keduanya. Wajib umuma jamak keduanya itu apa? Ainun dan nafsu tadi. Ainun dan nafsu ala afulin menggunakan wazan atau sigat aful ma mustanna wal jama, yaitu bersama musana dan jama. Jadi contohnya itu seperti ya al-zaidani anfusuhuma atau a'yunuhuma. Telah datang dua zaid anfusu menggunakan wazan aful anfusu, kemudian disambung dengan domir huma karena dia musana jadi domir huma. Dan untuk jamaknya ya al-zaidun anfusuhuma
Kemudian untuk wakulun wa jami'un wa amatun akidu bihal mufrad. Untuk taukid kulun, jami dan amal akidu bihal mufrad. Ialah muakkad itu mufrad wa jama' dan jama' wala yu'akidu bihal musanna. Tetapi tidak yang untuk musanna. Jadi untuk kulu, jami dan amal itu bisanya untuk yang mufrad dan jama'. Contohnya ya ajaisu kuluku au jami'uhu au alamatuhu. Nah, jaisu ini kan dia mufrad yang muzakkar. Maka dari itu karena dia mufrad, maka boleh digunakan kulu, jami, au amal. Kuluku au jami'uhu au alamatuhu. Kenapa menggunakan hu? Karena wajib disebutkan bagi dia itu domir. Karena dia domir yang muzakkar, jadi menggunakan domir hu. Kuluku au jami'uhu au alamatuhu. Kemudian untuk yang muannas, wajah abil qabilatu kulluha au jami'uha au amatuha. Muannas karena ini dia mufrad, jadi kita sama menggunakan kulu, jami dan amal, cuma yang berbeda yaitu domir. Karena dia domir yang muannas, jadi menggunakan kulluha au jami'uha au amatuha gitu. Kemudian untuk yang jama', yang untuk jamanya banyak, contohnya wajah ar-rijalu kulluhum au jami'uhum au amatuhum. Nah, karena tadi bisa menggunakan mufrad dan jama', dan ini contoh jama', sama menggunakan kulu, jami au amal bisa digunakan, akan tetapi lihat domirnya itu beda. Domirnya mengikuti muakkadnya kan ar-rijal itu kan jama', jadi menggunakan kulluhum au jami'uhum au amatuhum. Kemudian untuk yang jama' muannats, contohnya wajah atinisa akulluhunna au jami'uhunna au amatuhunna. Sama menggunakan taukid yang tiga itu, akan tetapi bedanya itu domir. Kalau muakkadnya muannats, domirnya pakai hunna untuk yang jama'. Nah, khusus yang untuk musanna, yang tadi kan kalau dalam proses jama' itu taukidnya kulu, jami dan amal. Nah, terkhusus untuk musanna menggunakan kila wa kilta. Contohnya untuk kila ini yang muzakkar, contohnya ya al-zaidani kilahuma. Nah, zaidani, nah dia kan ini musanna muzakkar, menggunakan kila. Terus domirnya huma karena lihat muakkadnya dia zaidani. Nah, kemudian untuk yang muannas, wajah ati indani kilta huma, menggunakan kilta karena muakkadnya muannas, dan menggunakan domir huma karena dia juga musanna yang muannas, tetap menggunakan domir huma sama gitu. Ya, sampai sini sudah paham Mufidah? Alhamdulillah. Jika sudah, masuk ke sesi pertanyaan ya. Oke. Saya akan bertanya untuk pertanyaan nomor 1. Kenapa lafaz nafsu dan ainu boleh dijamakan? Kenapa dia boleh dijamakan? Ya, Pak. Sebenarnya sih nggak wajib juga. Kalau misalnya untuk mau dijamakan, dia ada syaratnya. Syaratnya apa? Antakot zaman nafsu. Si nafsunya ini ditempatkan terlebih dahulu kebanding ainun. Jadi dia aja nafsuhu ainuhu. Jadi boleh digabungkan asalkan dengan syarat antakot zaman nafsunya diletakkan lebih awal gitu. Maka paham? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh memakai taukid dengan isim nakirah menurut pendapat ulama Basro? Menurut pendapat ulama Basro, tidak boleh menggunakan isim nakirah untuk taukid, karena taukid di sini kan dia makrifah harus diketahui, jadi tidak boleh nakirah.
sinyal. Oke, jadi tidak boleh ya menggunakan isim nakirah. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa lafaz nafsu dan ainu wajib baginya mutasil dengan domir? Kenapa diwajibkan disambungkan dengan domir? Karena yang tadi sudah dijelaskan pengertiannya itu wajibu ittisalu bi domirin, wajib disambungkan dengan domir mutlaq mungkin lil muakkad sesuai dengan muakkad. Jadi kayak untuk memperjelas kalau kayak musitasi bahwa yang berbicara ini atau yang datang ini tuh misalkan laki-laki jadi menggunakan domir ini, atau kalau perempuan menggunakan domir jadi yang ini aja penjelasan. Paham? Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah tauhid maknawi bisa mentauhidkan jumlah fi'liyah? Untuk tauhid maknawi tidak bisa ditauhidkan untuk jumlah fi'liyah karena dia terkhusus untuk isim. Oh ya, berarti harus menggunakan ini ya, jumlah ismiyah, nggak boleh jumlah fi'liyah. Iya, seperti ini dia al-khalifah tuh, kan khalifah itu zaitun itu kan khususnya untuk isim yang maknawi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ketika mentauhidkan domir mutasil dengan tauhid lamsi itu harus diulang? Supaya kalau misalnya tauhid itu dalam bahasa Arabnya pengulangan, karena agar mencegah ini sih, mencegah sangka di pendengar bahwa yang berbicara itu kayak salah, jadi kayak untuk penekanan aja. Kayak contoh ya zaidun yang datang zaid, nah zaidun yang kedua ini merupakan penekanan bahwa yang datang itu memang zaid, jadi supaya nggak salah sangka aja yang bagi dengarnya gitu. Paham? Paham. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapa kali pengulangan dalam tauhid lafzi dan apakah ada batasannya? Untuk pengulangan tauhid lafzi itu bisa hanya 2 kali saja untuk pengulangan, tidak boleh 3 kali. Gitu. Berarti hanya 2 kali pengulangan ya? Iya, 2 kali. Tidak boleh. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sebutkan syarat boleh menggunakan lafaz nafsu dan ainu. Syarat untuk menggunakan syarat nafsu dan ainu itu kita lihat sebenarnya sesuai dengan ini aja, sesuai dengan kata. Jadi kalau misalnya kata dia mufrad, maka atau kita pun juga mufrad. Karena kayak contohnya ini dia al-khalifatu nafsuhu atau kalau muakatnya dia mufrad khalifah. Nah, makanya untuk syarat nafsu dan ainu bisa tauhid, bisa lihat muakatnya gitu. Paham nggak? Oke. Berarti dilihat dari muakatnya ya syaratnya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan lafaz-lafaz yang mengikuti ajma'un dan mengapa lafaz tauhid tersebut tidak boleh diatofkan. Oke, lafaz-lafaz yang mengikuti ajma'un itu untuk mendatangkan ajma' bitawadi pengikutnya yaitu seperti akta'u wa absa'u wa abta'u. Jadi akta'u wa abta'u ini merupakan pengikut-pengikut dari ajma' dari lafaz dari ajma'nya, dari tawabinya. Dan kenapa tidak boleh diatofkan? Karena atof itu kan kalimat penghubung seperti wa, summa, dan fa. Kenapa nggak
nafsu dan ainu bila bersama dengan mufrad, dan keduanya dijamakan dengan wajan apa, dan berikan contohnya. Ya, untuk dijamakan dengan wajan apa, untuk ainu dan nafsu itu diwajankan dengan sigot afulin, aful, bersama dengan misalnya di jamak. Ya tadi contohnya ya zaidani angkutuhuma atau ainuhuma. Zaidani muakatnya dia apa? Muakatnya dia musanna, maka untuk ainu malah nafsunya menggunakan wajan afulin. Itu boleh. Nafsu arah menggunakan tiga afulin, angfusu rumah disambung dengan dhamir rumah. Gitu. Jadi wajannya menggunakan wajan aful. Seperti itu. Apakah paham tidak? Pertanyaan terakhir dari saya, jelaskan contoh tauhid menggunakan lafaz kila. Untuk menggunakan lafaz kila, contoh tauhid, ya ini yang tadi sudah dijelaskan, kila dan kilta. Kila ini kan merupakan lafaz maknawi yang maklumah yang sering dikenal. Nah, contohnya itu, dia tuh kila dan kilta itu khusus untuk musanna. Kila dan kilta. Contohnya yang untuk muzakkar tadi ja'a zaidani kila rumah. Kila rumah menggunakan kila karena dia muzakkar. Terus disambung dengan dhamir rumah karena dia muakatnya apa? Muzakkar, zaidani gitu. Nah, apakah paham? Tidak? Terima kasih, Uki Silvi. Ya, alhamdulillah sudah selesai sesi pertanyaan. Baik, lanjut ke presentasi selanjutnya. Kepada Uki Silvi dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Uki Silvi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tamyiz. Pengertian tamyiz di sini, tamyiz huwa ismul mansubu al-mufassiru lima bahama minan zawati aw nisabi. Artinya huwa ismul mansubu. Tamyiz adalah isim mansub al-mufassiru yang menjelaskan lima bahama kesamaran hal-hal minan zawati awin nisabi, kesamaran dari zat dan menjelaskan kesamaran dari nisbat yang terdapat pada lafaz sebelumnya. Nah, tamyiz di sini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada tamyiz minan zawati al-mubhamah atau zat yang masih samar, dan yang kedua minan nisabi al-mubhamah, itu kesamaran dari nisbat. Nah, yang minan zawati al-mubhamah itu dibagi menjadi empat macam. Yang pertama ada adat, yang kedua lidah, yang ketiga syibhul lidah, yang keempat makana far'an litamyiz. Terus yang minan nisabi al-mubhamahnya, yang pertama ada muhawwal anil fa'il,
muhawal anil maf'ul, muhawal anil mubtada, dan ghairu muhawal. Nah, yang pertama itu adalah adat. Adat itu adalah bilangan. Contohnya, ishtaro itu istrina gulaman. Nah, seandainya berhenti ishtaro itu istrina, kan artinya masih samar ya, rancu, belum jelas. Jadi, artinya itu aku telah membeli 20 apa? Gulaman. 20 layar. Nah, jadi gulaman itu sebagai tamyiz. Yang kedua itu ada miqdar. Miqdar itu adalah ukuran. Contohnya, ishtaro itu qafizan burron. Ishtaro itu qafizan. Aku membeli segenggam apa? Burron, gandum. Nah, qafizan itu ukuran dalam Arab ya, dalam ukuran Arab. Kan kalau di Indonesia kan ukurannya apa? Contohnya, liter. Oke sih, nah kayak gitu. Kalau ini kopi itu kayak takaran di Arab ya. Kopi dan burron. Artinya itu aku telah membeli segenggam gandum. Buronnya itu di sini ya sebagai tamyiz yang menjelaskan dari ishtaro itu qafizan. Yang ketiga yaitu ada syibhul miqdar yang serupa dengan ukuran. Contohnya, isqola darrotin khairon. Khairon itu sebagai tamyiz. Yuk, semangat. Yang terakhir itu ada makana far'an litamyiz. Itu lafaz yang menjadi cabang bagi tamyiz. Contohnya, haza khotimun hadidan. Artinya, cincin itu terbuat dari besi. Nah, lafaz khotimun di sini itu cabang dari lafaz hadidan yang berarti besi. Dan selanjutnya minan sabi al-muhawal. Yang pertama muhawal anil fa'il. Itu tamyiz yang menjelaskan kesamaran atau belum jelas nisbatnya yang dipindahkan dari fa'il. Nah, dengan kata lain, ialah tamyiz yang diungkapkan untuk menjelaskan lafaz yang menjadi gantungan amil seperti fa'il. Contohnya yaitu tasabbaba zaidun marokon. Nah, tasabbaba zaidun telah bercucuran. Tasabbaba zaidun. Zaid telah bercucuran.
itu muhawal anil fa'il. Itu tuh artinya dipindahkan dari maf'ul. Contohnya seperti wa fajjarnal ardo uyunan, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Nah, lafaz uyunan di sini itu berkedudukan sebagai tamyiz yang dipindahkan dari maf'ul karena bentuk asalnya. Nah, bentuk asalnya itu wa fajjarna uyunal ardi, dan kami jadikan memancar mata air. Yang selanjutnya itu muhawal anil mubtada, dipindahkan dari selain fa'il dan maf'ul. Contohnya itu ana aksaru minka malan, artinya aku lebih banyak daripada kamu hartanya. Malan itu sebagai tamyiz ya. Bentuk asalnya dari mali aksaru minka, artinya hartaku lebih banyak daripada kamu. Selanjutnya itu ghairu muhawal, itu tidak dipindahkan dari sesuatu pun, seperti dalam contoh imtala'a al-ina'u ma'at. Jadi ya seperti itu saja kan kalimatnya, nggak ada bentuk asal kata awalnya, karena dia itu nggak dipindahkan dari sesuatu apapun, jadi tetap kayak gitu bentuk katanya, bentuk kalimatnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silvi? Ya, ingin bertanya, kalau contoh tamyiz dari mubtada itu seperti apa ya, gimana? Maaf, bisa tolong ulang? Suaranya putus-putus. Iya, baik. Jadi ingin bertanya, kalau contoh untuk tamyiz dari mubtada itu seperti apa contohnya? Contoh dari tamyiz mubtada itu ini, ana aksaru inka malan. Oh, seperti Ya, malan itu di sini sebagai tamyiz ya. Jadi ana aksaru, aku lebih banyak apanya, salah, maaf. Ana aksaru minka, aku lebih banyak daripada kamu. Apanya yang lebih banyak? Malah hartanya. Itu bentuk asalnya dari mali aksaru minka, hartaku lebih banyak daripada kamu. Yang mati lampu. Lanjut astagfirullah, ada aja. Oke.
asalnya itu dari kalimat toba nafsu Muhammadin. Muhammad jiwanya baik. Nah, lafaz nafsan itu menjelaskan tentang fa'il yang berhubungan dengan fi'il. Oh, iya ya Pak. Kemudian kalau untuk maf'ul itu seperti apa contohnya? Kalau untuk maf'ul itu contohnya seperti wafajjarnal ardo uyunan. Nah, wafajjarnal ardo, dan kami jadikan bumi. Nah, jadikan bumi apa? Kan rancu ya. Nah, dijelasin tuh sama tamiznya. Uyunan. Nah, memancarkan mata air. Nah, lafaz uyunan itu berkedudukannya kan sebagai tamyiz yang dipindahkan dari maf'ul. Bentuk asal kalimatnya itu wafajjarna uyunal ardi, dan kami jadikan memancar mata air. Seperti itu. Kemudian kalau perbedaan dan persamaan tamyiz dengan hal itu apa? Ini persamaan sama perbedaan tamyiz sama hal ya. Ini kalau persamaan antara tamyiz dan hal itu diantaranya yang pertama itu keduanya merupakan isim, yang kedua keduanya mansub, yang ketiga itu sama-sama nakirah, yang keempat keduanya fadlah bukan rukun dalam isnad, dan yang kelimanya itu keduanya menjelaskan sesuatu yang masih mubham, yang masih samar atau yang masih belum jelas. Nah, sedangkan perbedaannya itu yaitu hal bisa jadi terdiri dari jumlah dzorof dan jar majrur, sedangkan tamyiz khusus terdiri dari isim saja. Nah, yang kedua itu hal menjelaskan sesuatu hayah atau kelakuan yang masih mubham, yang masih samar. Kalau tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang mubham, yang masih samar. Nah, kalau misalnya hal itu kan menjelaskan kelakuannya ya, yang masih samar. Kalau misalnya yang tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang masih mubham. Sesuatu bisa kayak benda, yang sekitar, gitu kan, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu hal boleh ditadun, sedangkan tamyiz tidak boleh ditadun, kecuali ada atau yang memisahkan. Nah, yang keempat itu hal boleh mendahulukan amilnya kalau amilnya disebut fi'il mutasori atau wasaf syiri. Nah, berbeda dengan tamyiz yang tidak boleh terlebih dahulu amilnya. Yang kelima yaitu hal pada dasarnya itu isim mustaq. Nah, berbeda dengan tamyiz yang pada dasarnya itu adalah isim jamid, tetapi itu bisa berubah sebaliknya. Yang keenam, hal mentaukidkan amilnya, sedangkan kalau tamyiz itu tidak seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh, hal mempengaruhi kesempurnaan makna dalam suatu kalam, sedangkan tamyiz tidak mempengaruhinya. Berarti cuma ada berapa tadi? 5 ya? Oke, 7. Kalau 5 itu yang tadi yang syarat. Oh iya, mantap. Kemudian kalau untuk fungsi tamyiz dalam ilmu nahwu itu seperti apa fungsinya? Fungsi tamyiz. Nah, kalau misalnya fungsi tamyiz dalam ilmu nahwu itu untuk menjelaskan hal-hal yang masih mubham atau yang masih samar, yang belum jelas pada sebuah kalimat. Gitu. Untuk menjelas itu ya? Iya, yang ngejelasin. Kan apa sih namanya? Tamyiz itu kan isim itu ya nakiroh kan ya, belum jelas. Jadi biar diperjelas, biar
kalau membuat tamis itu harus ada syaratnya gak sih? Pastinya ada ya ketentuan syarat-syarat dalam membuat tamis itu. Yang pertama, i'rabnya harus berupa nasab. Namun ada beberapa tamis yang merupakan isim majrur yang berupa idhofah. Nah, yang kedua, tamis harus berupa isim, di mana fiil maupun huruf tidak dapat difungsikan sebagai tamis. Yang ketiga, tamis hanya boleh ada setelah kalimat menjadi sempurna. Yang keempat, tamis harus dapat menjelaskan isim yang samar atau rancu. Dan yang kelima, tamis harus berupa isim nakirah. Oh iya, ada syarat bisa Ya, kemudian kalau i'rabnya tamis itu apa? kalau i'rab tamis itu harus berupa nasab ya, harus nasab, nggak boleh yang lain. Kalau ciri-cirinya? Ciri-ciri tamis. Iya. Nah, ciri-ciri tamis itu ada 4. Yang pertama, nakirah, harus nakirah tamis. Yang kedua, beri'rab nasab. Yang ketiga, harus tahu artinya. Dan yang keempat itu menjelaskan mumayyiz yang masih mubham atau yang masih samar. Oh, jadi apakah tamis itu nakirah? Jika iya, berikan contohnya, dan jika bukan, berikan penjelasan. Ya, benar. Tamis itu harus berupa nakirah ya. Contohnya itu, Ishtaro itu Ishrina gulaman. Aku telah membeli 20 pelayan. Yang jadi tamisnya itu gulaman. Itu benar-benar kayak umum gitu ya, nakirah. Kira kan umum. Iya, nakirah umum, tapi lebih dispesifikin lagi kan, dijelasin itu beli apa, 20 apa, 20 budak, pelayan. Iya ya. Terus untuk contoh jenis tamis yang dari zat dan nisbat itu kayak gimana? Seperti apa? Kalau contoh jenis tamis zat itu contohnya seperti Ishtaro itu Shibron Ardon. Yang jadi tamisnya yang mana coba? Ardon. Ya, benar. Artinya si Ardon ini yang menjelaskan kesamaran dari Shibron ya. Kan masih aku membeli sejengkal. Sejengkal apa? Ardon, tanah. Nah, jadi jelas kan, gak ada keraguan. Terus yang kedua itu jenis tamis nisbah. Contohnya Tafaqo'a Bakrun Syahman. Nah, yang jenis tamisnya itu Syahman ya. Artinya tubuh bakar berlimpah lemak. Tafaqo'a Bakrun, tubuh bakar berlimpah apanya? Syahman, lemaknya. Jadi tubuh si bakar itu berlimpah lemaknya. Iya ya. Alhamdulillah sudah paham dari penjelasan kita. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang kami ingin dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi tersebut, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar. Ya. Hadza wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Hurriyah. Korea.